Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, di mana kita akan melanjutkan materi bab kedua buku paket, yaitu perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, perjuangannya itu banyak sekali perjuangannya. Setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan diganti Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat Rasulullah yang ada di Madinah, baik yang dari Muhajirin maupun dari kaum Ansor, itu secara sukarela berbondong-bondong membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa saat itu lebih utama dan lebih menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah dan juga anak angkat Rasulullah, sepupu Rasulullah, yang luas ilmunya, paling dekat nasabnya dengan Rasulullah, yaitu sepupu, dan paling berani di antara mereka, paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu beliau juga menantu Rasulullah, menikah dengan Siti Fatimah. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib melakukan langkah-langkah penting. Satu, di bidang hukum. Di bidang hukum apa Pak yang dilakukan? Ali bin Abi Thalib mengembangkan sistem investigasi kriminal dan membuat kebijakan tentang pemisahan antara saksi kunci untuk membuktikan kebenaran dan mengungkap kenyataan. Jadi saksi kunci ini disendirikan dengan tidak disamakan, tidak dibarengkan dengan pelaku, agar kenyataannya ini jelas nanti. Syarat hakim pada saat masa Ali bin Abi Thalib adalah menguasai permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin, sehat akalnya, tidak gila, dan juga balik, matang usianya. Jadi harus matang usianya, lemah lembut dan menguasai syariah Islam, mengetahui nasih dan mansuh serta muslim. Di bawah ini adalah antara hakim Ali bin Abi Thalib. Satu, di wilayahnya, yaitu di wilayah Kufah ada Syuraih bin Al-Haris. Di wilayah Yaman ada Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Terus Basrah, Utsman bin Hanif dan Abdullah bin Abbas di Basrah. Di Mesir, di kota Mesir, Qais bin Sa'ad. Di kota Kufah, lalu Imarah bin Syihab. Di kota Madinah, Qasam bin Al-Abbas. Di kota Khurasan, Jad bin Hubairah Al-Makhzumi dan Khalid bin Qurra Al-Ayyarbu'i. Masa khalifahnya ini tidak diperkenankan adalah antara orang yang menuntut haknya dengan orang yang dituntut, karena pada pihak yang bersengketa tidak diperkenankan membayar sedikitpun kepada qadhi atau negara. Tidak dikenakan biaya. Pada saat itu hakim digaji oleh pemerintah. Misalnya Syuraih menjadi qadhi, menjadi hakim di Kufah, mendapatkan gaji bulanan sebesar 500 dirham. Jadi langsung digaji oleh pemerintah. Membentuk majelis syuro. Majelis syuro ini terdiri dari para ulama dan para hakim, ahli hukum. Mereka yang disebut sebagai ahlul halli wal aqdi, karena mereka memiliki kemampuan dan keahlian. Tugas anggota majelis syuro adalah mempelajari, mengkaji dan melakukan riset terhadap permasalahan untuk menentukan kebijakan umum terkait dua hal. Satu, menjaga stabilitas negara dengan kebijakan membawa kemaslahatan. Yang kedua adalah menegakkan hukum yang telah dibuat. Banyak sekali yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Terus yang ketiga, membantu satuan keamanan dalam bidang militer. Langkah-langkah yang dilakukan Ali bin Thalib: satu, harus memiliki kekuatan militer yang menjaga dan membela wilayah, karena saat itu termasuk perluasan wilayah Islam, dakwah Islam. Yang kedua, mempersiapkan dan membentuk kekuatan militer menjadi tanggung jawab kepala negara atau gubernur militer yang ditempatkan di wilayah, harus digaji dari Baitul Mal wilayah. Kalau militer Mesir, diambilkan dari Baitul Mal wilayah Mesir. Yang ketiga, mengangkat komandan militer yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara atau gubernur. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kepala negara
atau gubernur. Ya, dalam menetapkan komandan militer, kepala negara atau gubernur harus memberikan pengayoman atau perhatian kepada mereka agar fokus kepada tugas utama, yaitu menjaga kedaulatan wilayah Islam. Jika pemimpin memberikan perhatian kepada tentara, maka tentara akan memberikan perhatian kepada pemimpinnya, akan patuh kepada pemimpinnya. Nah, hal yang keempat yang dilakukan oleh Abi Thalib yaitu menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Karena ini penting, ya, bukan hanya di luar negeri tapi juga dalam negeri. Amirul Mukminin menulis surat kepada sebagian pejabatnya di wilayah. Sesungguhnya pimpinan penduduk negeri Anda telah mengadukan keluhannya tentang kekerasan, kekejaman, penghinaan dan sikap tak acuh. Kenakanlah untuk mereka jubah kelembutan untuk melunakkan sikap keras mereka. Pergilirkanlah antara sikap tegas dan lunak. Lakukan tarik ulur, mendekat pada saat jauh, menjauh saat dekat. Oh, ini stabilitas dengan kasih sayangnya Ali, maka dibuatlah surat itu. Yang kelima, anggaran belanja negara. Harus ada anggaran belanja negara. Kalau nggak ada buat apa? Nanti dari mana uangnya? Ya. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Nah, timbulnya perpecahan antara pasukan Ali bin Abi Thalib, maka kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan ini semakin kuat. Ini awal-awal adanya Syiah Khawarij ini di sini. Ya, dan pengaruhnya semakin luas. Orang-orang Khawarij, orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang keluar dari pemerintahan, ingkar terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ini dinamakan Khawarij. Beranggapan bahwa orang yang menjadi sumber perpecahan umat Islam itu ada 3 orang, yaitu Muawiyah, Amr bin As dan Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap 3 orang itu. Jadi beberapa orang diutus untuk membunuh Ali, beberapa orang diutus untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu beberapa orang diutus untuk membunuh Amr bin As. Diutusnya orang pilihan untuk membunuh orang-orang tersebut. Abdurrahman bin Muljam al-Khariji ditugaskan membunuh Ali bin Abi Thalib. Barak bin Abdullah At-Tamimi ditugaskan untuk membunuh Muawiyah. Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As. Ya, mereka merencanakan pembunuhan itu dilakukan pada waktu sholat subuh di masjid. Langsung dibunuh di masjid. Ya, ini bahaya. Paham-paham seperti ini bahaya. Dari ketiga orang tersebut hanya Ali yang berhasil dibunuh oleh Ibnu Muljam. Muawiyah selamat walaupun terkena tikaman, sedangkan Amr bin As karena pada waktu ia tidak pergi ke masjid karena sakit, maka Ali bin Abi Thalib terbunuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah pada waktu sholat subuh di Kufah, di kota Kufah. Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib, kedudukan Muawiyah semakin kuat. Dia menjadi merupakan khalifah pertama dari daulah Bani Umayyah. Sedangkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah pengganti Rasulullah yang kemudian kita kenal dengan nama Khulafaur Rasyidin. Ya. Ini. Lanjut lagi anak-anak, nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib. Keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat kita ambil pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu, cinta ilmu. Ya, sampai ada namanya karena diajarkan langsung oleh Rasulullah, maka disebutlah Rasulullah ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Kezuhudan Ali bin Abi Thalib. Zuhud artinya tidak cinta kepada dunia. Ya. Padahal beliau adalah Amirul Mukminin. Perbedaannya kalau orang mukminin dengan para presiden, para raja, kalau Amirul Mukminin pakaiannya biasa, sangat sederhana, bahkan ada tambalan. Tapi kalau yang presiden itu pakai baju besar, ada pengawal kanan kiri. Terus kalau raja itu pakai mahkota emas. Kalau khalifah tidak. Tawadhu, orangnya itu rendah hati. Ya, kita harus contoh rendah hati. Ya, Ali nggak sombong. 4, beliau adalah dermawan. Harta yang dia punya dia dermakan untuk kepentingan Islam.
Ngafan anak. Lanjut. Yang kelima adalah rajin ibadah. Ya. Sampai situ dulu. Tugas hari ini SKI adalah halaman, bentar ya, saya cari dulu. Tugas hari ini adalah tugas hari ini adalah halaman 29 buku paket. Ya, buku paket 4 halaman 29 sampai 30. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.